Kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20, dikatakan begini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui. Nah, dengarkan. Ini kalau sudah Petrus ngomong gini. Dengerin, ini yang perlu kamu ketahui ialah bahwa, ayo baca sama-sama. Dari yang biru itu, 1, 2, 3. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Wih. Ayat 20-nya berkata bahwa, dengerin. Orang-orang yang baca tulisanku, Petrus bilang gini, semua tulisan di perjanjian lama yang ditulis oleh para nabi, nubuatan-nubuatan itu bukan mereka yang nulis, tapi itu dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau saudara baca Alkitab, teguran dari firman, prinsip-prinsip, nasihat-nasihat yang bijaksana, pengajaran Alkitab, itu Tuhan sendiri yang ngomong sama saudara. Bagus nggak baca buku rohani? Bagus. Bagus nggak dengar khotbah? Bagus. Tetapi kalau saudara dengar khotbah, itu sudah secondary message. Saudara baca buku, secondary message akan membantu, yes. Suplementasi, yes. Tetapi firman Allah itu Allah sendiri yang ngomong. Nah, waktu saudara dengar khotbah dari kami, itu semua, nah makanya saudara hati-hati. Kalau saudara dengerin firman khotbah, kalau khotbahnya enggak alkitabiah, cepet-cepet lari. Khotbahnya kesaksian tok, apalagi menonjolkan diri sendiri, ngomongin berkat yang Tuhan kasihkan kepada dirinya, cepat-cepat lari, itu enggak ada gunanya, saudara. Karena itu bukan Tuhan yang ngomong. Itu hanya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan doktrin. Pengalaman pribadi tidak mengubah hati saudara. Tetapi firman Allah, ini firman. Makanya saudara, saya berdoa supaya saudara mulai mengerti. Karena itu dari Allah sendiri. Jadi, definisi dari ketidakbersalahan dari pengajaran Alkitab. Infalibilitas adalah sifat ketidakbersalahan Alkitab di dalam setiap maksud dan pengajarannya. Baca yang kuning. Sehingga tidak menyesatkan, tidak berkontradiksi, tidak dapat disangkal, tetapi dapat dipercaya karena firman Allah adalah kebenaran. Kenapa kok banyak orang sesat? Kenapa kok banyak orang gampang dibohongi, dimanipulasi oleh pendeta? Saudara nonton kan In the Name of God di Netflix itu, lagi ngetrend sekarang ya, saudara baca. Kenapa kok begitu banyak orang disesat? Nggak pernah baca Alkitab sendiri. Cuma dengar dari orang lain. Cuma dengar dari pendetanya. Yang dipuja bukan firman. Yang dipuja bukan Kristus, pendetanya. Makanya di sini nggak pernah diumumkan siapa yang khotbah. Supaya saudara nggak memuja pendetanya. Tapi cinta Injil dan firmannya. Yang setuju katakan amin.